Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Insyaallah kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini sekedar membayar utang kemarin. Ya, karena kemarin kita janjikan mau menjawab, ya, membuktikan dari pertanyaan meskipun hanya selembar apa. Nah, insyaallah barakah. Baik. Pertanyaannya, bagaimana cara menjawab orang yang mengatakan apa bukti atau dalil jika Syiah yang dimaksud tadi, yaitu dari pembahasan kita yang lalu, bab tentang ucapan Imam Syafi'i yang melarang debat kusir dengan ahlul bid'ah, yang di situ ada kata-kata Imam Syafi'i berkata, aku tidaklah berdebat dengan ahlul bid'ah kecuali seseorang yang pernah ada pemikiran tasyayyu'nya. Kita sampaikan tasyayyuk di sini beda dengan Syiah Rafidhah sekarang. Ya, Syiah dulu yang dimaksud oleh para ulama yang hanya mendahulukan siapa? Dalam masalah kekhalifan atau dalam masalah apa? Kepribadian. Atas siapa? Utsman bin Affan, dengan tetap mengutamakan siapa? Abu Bakar wa Umar. Tetap mereka meyakini Abu Bakar wa Umar manusia terbaik, sahabat terbaik. Baru setelah Abu Bakar wa Umar, itu yang ketiga siapa yang lebih afdal? Utsman ataukah Ali? Kalau yang mendahulukan Ali itulah yang ada pemikiran apa? Syiah, itulah yang dikatakan Syiah di zaman dahulu. Paham? Bukan Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat, yang mereka mencaci maki Abu Bakar wa Umar, itulah Syiah Rafidhah. Paham? Ya, ini penanya ingin tahu buktinya. Dan alhamdulillah sudah kita sampaikan juga pada kesempatan yang lalu. Ya, silakan lihat kitab Al-Intisar li Suhbi wal Al oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Pertanyaan ini dan kejadian seperti ini mengingatkan kita tentang sebab penulisan sebagian ulama kitab-kitab akidah. Terkadang ilmu muncul dari pertanyaan. Ya.
Antum banyak-banyak berterima kasih kepada apa? Iya, penanya, meskipun hanya nah, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita sampai ya belajar akidah wasitiyah, kita paham betul akidah wasitiyah yang luar biasa dalam taksil memondasi ilmu akidah Ahlussunnah lewat akidah wasitiyah. Dari mana muncul akidah wasitiyah? Dari pertanyaan ahlu wasit, penduduk negeri wasit. Demikian pula kitab Syarh Sunnah Imam Al-Muzani munculnya dari mana? Permintaan orang untuk beliau menulis kitab tentang apa? Al-Aqidah. Dan itu kata para ulama, pahalanya juga mengalir kepada yang bertanya tadi. Wallahu ta'ala mungkin karena keikhlasannya, ya, karena kebaikan, ya, pertanyaannya jadi ladang pahala bagi yang menanya, dan semoga kita juga mendapatkan pahala. Taib, kita buktikan dan kita memang sering menyampaikan kepada yang lain, kita sebagai pengikut dakwah salafiyah itu harus betul-betul al-ilmu qoblal qawwal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum apa? Beramal. Harus juga punya referensi dalam masalah ilmu agama. Jangan asbun. Jangan asal terlintas dalam benak langsung diucapkan. Atau kata orang Arab, min jaibihi, ngambil dari sakunya. Langsung di-share, langsung di-posting. Tidak dipikir, tidak dipertimbangkan mana. Qala Allah wa qala Rasulnya, mana referensinya, dan seterusnya. Ini sekali lagi kita sampaikan. Alhamdulillah sudah kita sampaikan juga pada kesempatan yang lalu referensinya. Kitab Al-Intisar li Sahbi wal Al min Iftira'at As-Samawi Ad-Dal. Buku ini secara asal membantah salah satu pengikut kelompok Syiah Rafidhah, ya, yang menulis kitab judulnya Tsumma Ihtadaitu, yang digelari dengan As-Samawi. Dan mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu pernah kita mendengarkan dari YouTube salah satu pengikut Syiah Rafidhah di Indonesia yang mengkaji buku ini, Tsumma Ihtadaitu, yang dia kalau bahasa dulu ngobus, dusta, mengklaim dulunya pernah dari Ahlussunnah keluar kepada apa? Syiah Rafidhah. Ini Tsumma Ihtadaitu judulnya. Kemudian aku mendapatkan hidayah kepada apa? Syiah Rafidhah. Itu ya asal muasal buku Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala, Al-Intisar li Sahbi wal Al min Iftira'at As-Samawi Ad-Dal. Kalau terjemahan judulnya, pembelaan terhadap para sahabat Rasul dan Ahlul Bait dari kedustaan-kedustaan orang yang namanya As-Samawi Ad-Dal, yang sesat. Nah, di halaman 20 sampai 21 ini masih muqaddimah kitab ini. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala menjelaskan sababu tasmiyatim Rafidhah, sebab penamaan mereka dengan Rafidhah. Ya, di antaranya ada 2 pendapat ulama yang beliau bawakan di sini. Ada yang berpendapat yang pertama bahwasanya kata-kata Syiah Rafidhah muncul karena Zaid bin Ali, masih ahlul baitnya Ali bin Abi Thalib Rasulullah SAW, itu masih berwala kepada Abu Bakar wa Umar. Pengikutnya yang merupakan Syiah, di awal itu mereka menolak ucapan Zaid bin Ali yang masih berwala loyalitas kepada Abu Bakar wa Umar. Mereka pun akhirnya meninggalkan Zaid bin Ali. Maka Zaid bin Ali mengatakan, rafattumuni, kalian menolakku. Rafattumu dari kata-kata rafadha yarfudu, menolak. Makanya mereka dinamakan apa? Rafidhah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, seperti yang diucapkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Maqalatul Islamin tentang kelompok-kelompok sesat. Ya, secara umum demikian, meskipun di situ ada bab tentang akidah terakhirnya beliau, akidah Ahlussunnah ala manhajis salaf. Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan di antara sebab penamaan mereka dengan Rafidhah karena mereka rafadu khilafata syaikhain, karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Paham? Nah, itu 2 pendapat ulama tentang sebab penamaannya Syiah Rafidhah. Kemudian Syekh Ibrahim mengatakan,
Warafidah al-yaum yaghdabun min hadi tasmiyah wa la yardaunaha. Kelompok Syiah Rafidah pada hari ini mereka murka kalau disebut dengan Rafidah. Mereka tidak ridho. Ya. Wa yarawna annaha minal alqab allati alsaqaha bihim mukhalifuhum. Mereka berpendapat bahwasanya penamaan mereka dengan Rafidah hanyalah gelar yang diberikan oleh lawan-lawan mereka. Buktinya disebutkan oleh Syekh Ibrahim, tokoh Syiah yang bernama Muhsin Al-Amin berkata, Ar-Rafidhatu laqabun yunbazu bihi man yuqaddimu Aliyan radhiyallahu anhu fil khilafah wa aktsaru ma yusta'mal litasyafi wal intiqad. Intinya kelompok Syiah Rafidhah itu gelar yang diberikan kepada yang mendahulukan Ali dalam masalah kekhalifahan, dan kebanyakan penggunaan itu hanya untuk at-tasyafi, hanya untuk istilahnya melampiaskan hawa nafsulah atau balas dendam. Ya, sekali lagi ini ucapan mereka yang tidak ridho, disebut dengan apa? Rafidah. Nah, maka kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, walihada yatasammauna al-yaum bisyiah. Makanya mereka lebih senang untuk menamakan diri mereka dengan asyiah. Waqad ishtaharu bihadi tasmiyah indal ama. Dan yang viral memang inilah penamaan mereka di tengah-tengah orang-orang awam Syiah. Waqad ta'athara bidzalik ba'dul kuttab wal mutsaqqafin. Dan sebagian para penulis atau orang-orang yang mutsaqqafin berpendidikan, mereka terpengaruh dengan hal ini. Fanajiduhum yutrikuna alim hadi tasmiyah. Kita mendapati mereka menggunakan nama Syiah untuk Rafidah. Wa fil haqiqah anna Syiah mustalahun amun. Yang padahal Syiah itu masih umum, ya. Yashmal kulla man syaya aliyan. Mencakup setiap yang mengikuti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Meskipun kalau ada ulama, ya, atau masyayikh, atau bahkan terkadang kita keperucut, terkadang ngomong apa? Atau mungkin dulu sebelum membaca buku Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili pakai kata-kata apa? Itu tidak sampai dikatakan ahlul bid'ah. Paham ya? Ini kesalahan, iya salah, kurang tepat. Namun kalau ada syekh atau ulama ahli sunnah yang masih pakai kata-kata Syiah, jangan langsung dicap apa? Sesat, dol, pengikut Syiah, jangan. Paham ya? Nah, ya sekali lagi ini bukan kesalahan. Ya, seperti orang yang misalnya mau menjalin ukhuwah dengan Syiah Rafidah. Kalau ini sudah keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Intinya tetap ini penggunaan yang salah. Ya, penggunaan kata Syiah untuk Rafidah sekarang ini keliru. Cuma kalau ada yang memakai itu pun jangan langsung apa dikatakan keluar dari ahli sunnah. Makanya antum harus paham paham betul bagaimana membedakan antara satu kesalahan dengan kesalahan yang lain. Paham? Ya, jangan sampai misalnya antum namanya Ibrahim dipanggil Ismail, inti ahlul bid'ah, salah manggil ana. Paham? Ya, sekali lagi, ya tolong tempatkan suatu pada apa? Tempatnya. Seperti juga kata para ulama yang sering kita sampaikan juga, kan kalau Syiah Rafidah secara khusus mereka memberikan doa kepada Ali alaihi assalam atau Ali karramallahu wajhah. Ini kata para ulama nggak benar, nggak tepat. Cuma masih banyak juga ya para penulis dari Ahlus Sunnah, bahkan ulama terdahulu juga pakai itu. Paham? Kita katakan ini nggak benar, siapapun yang menggunakan. Cuma kalau ulama Ahlus Sunnah pakai itu jangan langsung dituduh apa? Ada Syiahnya, Rafidhahnya, jangan. Paham ya? Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Istilah Syiah itu umum sebetulnya, mencakup 3 kelompok sekte mereka. Yang pertama ghaliyatun, ini kita ringkas. Ghaliyah yang ekstrim. Di antaranya kelompok Syiah Nusairiyah, kelompok Syiah Ismailiyah, yang mereka mengklaim Ali sebagai Tuhan mereka. Kalau kajian hari Kamis ba'dal maghrib itu kita mengkaji kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah oleh Imam Ibnu Al-Banna
berapa saat yang lalu sempat melewati pembahasan masalah kelompok Syiah Rafidhah. Kita sudah bahas, mungkin yang ikut pada waktu itu sekedar murojaah, bahwasanya Syiah Rafidhah qatalahumullah ini masih ada kakak kelasnya yang namanya Syiah Batiniyah. Ini yang paling ekstrim, yang paling kufur, seperti Bashar Assad presidennya Syria qatalahullah, ya, dan para pengikutnya itu sepakat ulama mengkafirkannya. Paham? Ini yang paling ekstrim. Di bawahnya ini kata Syekh, kelompok Syiah Rafidhah tadi dikarenakan mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Meskipun juga banyak kesesatan mereka, diantaranya mengatakan Al-Quran sudah tidak murni lagi. Ya, sama-sama kufurnya, cuma levelnya lebih ringan dibandingkan Syiah Al-Batiniyah. Ya, kalau Syiah Batiniyah diantaranya sektanya Nusairiyah, mereka atau Ismailiyah punya slogan Ain, Mim, dan Sin. Apa artinya? Ain artinya Ali. Ali menciptakan Muhammad. Muhammad menciptakan Salman Al-Farisi. Paham? Ya, antum mungkin nggak terbayang, alhamdulillah, berarti antum akalnya masih iya, cuma mereka demikian al-junun funun, gila itu macam-macam. Ini gilanya Syiah Rafidhah, mengatakan Ali adalah Rabb semesta alam. Ali yang menciptakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menciptakan, ini maktub dalam kitab-kitab mereka. Mereka mentafsirkan Al-Baqarah dengan Aisyah. Innallaha ya'murukum an tadbahul baqarah, artinya Aisyah, sembelihlah. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, di luar sana akidah-akidah kufur bin kejam luar biasa banyaknya. Nah, di antaranya Syiah Rafidhah dan juga Syiah Al-Batini Al-Ghulat. Kemudian di bawahnya mereka Zaidiyah. Jadi Syiah Batiniyah, Rafidhah, Zaidiyah. Nah, Zaidiyah ini masih lebih dekat dengan ahli sunnah meskipun tetap ahli bid'ah. Namun nggak separah yang dua kakak kelasnya tadi. Rafidhah dan Batiniyah. Paham? Kemudian kata Syekh, fa itlaqu Syiah ala Rafidhah min ghairi taqyidin li hadzal mustalah ghairi sahih. Memutlakkan kelompok Syiah atas Syiah Rafidhah, ya, ini sekali lagi tidak sahih. Li'anna hadzal mustalah yadkhulu fi Zaidiyah. Karena kata-kata Syiah juga mencakup Zaidiyah yang di bawah levelnya Rafidhah. Wa hum dunahum fil mukhalafah wa aqrab ilal haqqi minhum. Mereka di bawah kelompok Syiah Rafidhah dalam masalah kesesatannya. Dan lebih dekat kepada kebenaran daripada Rafidhah. Cuma kata-kata lebih dekat bukan berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pulau Lombok dekat dengan Surabaya daripada Jakarta. Betul enggak? Bukan berarti dempet dekat. Berarti kalau kita jalan 5 menit sampai, enggak. Antum coba jalan berapa hari itu? Lebih dekat, Zaidiyah lebih dekat kepada kebenaran daripada kakak kelasnya tadi, Rafidhah dan Nusairiyah. Kemudian kata Syekh, bal inna tasmiyatahum bisyi'a yuhimu iltibasahum bisyi'atil qudama alladzina kanu fi ahdi Ali radhiyallahu anhu wa man ba'dahu. Ini intinya. Kata Syekh, bahkan menamakan Rafidhah dengan Syiah saja itu bisa membuat kerancuan dengan kelompok Syiah terdahulu yang mereka ada di zaman Ali dan yang setelah mereka. Fa inna haula, kelompok Syiah zaman dahulu di zaman Ali dan yang setelah mereka itu sepakat ala tafdili syaikhain. Mereka sepakat untuk mendahulukan dua khalifah Abu Bakar wa Umar ala Ali radhiyallahu anhu. Ini sekali lagi Syiah dahulu mereka masih mendahulukan Abu Bakar wa Umar atas Ali bin Abi Thalib dan juga atas Utsman bin Affan. Wa inna ma kanu yarawna tafdila Ali ala Utsman. Namun mereka hanya mengutamakan Ali atas Utsman. Wa haula wa in kanu mukhti'ina fi dzalik illa anna fihim katsiran min ahlil ilmi. Mereka meskipun salah dalam masalah mendahulukan
Ali atas Utsman dalam masalah kepribadiannya. Mereka keliru, namun di antara mereka banyak dari ahli ilmi, para ulama ahli sunnah, bahkan para perawi al-hadis. Wa man huwa mansubun ilal khair wal fadl. Mereka yang dulu dikatakan ada syiahnya, itu dinisbatkan kepada kebaikan dan keutamaan. Baru beliau membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini bukan sekali lagi Syekh Ibrahim yang mengarang sendiri, bukan. Namun beliau sekedar apa? Menegaskan kembali. Syekhul Islam rahimahullah berkata, walihada kanati syiatul mutaqaddimun alladzina sahibu aliyan au kanu fi dzalika zaman lam yatanaza'u fi tafdili Abi Bakar wa Umar. Oleh karena itulah dahulu Syiah, ya, Syiah yang terdahulu, yang mereka menemani Ali atau mereka sezaman dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka tidak berselisih tentang keutamaan Abu Bakar wa Umar yang lebih dibandingkan Ali dan Utsman. Wa innama kana niza'uhum fi tafdili Ali wa Utsman. Namun Syiah dahulu hanya mempermasalahkan siapa yang lebih utama setelah Abu Bakar wa Umar, apakah Ali ataukah apa? Utsman. Sekali lagi ini yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim, sudah diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian kata Syekh lagi, lidha fa inna tasmiyatar rafidah bi syi'a minal akhta' al-bayyina al-wadhiha allati waqa'a fiha ba'dul mu'assirin taqlidan lirrafidah fi sa'yihim litakhallus min hadzal ismi. Oleh karena itulah menamakan rafidah dengan syiah tok, syiah titik tok, ya, termasuk kesalahan yang jelas yang jatuh ke dalamnya sebagian orang-orang sekarang ini. Taqlidan lirrafidah, mengikuti apa? Kelompok syiah rafidah, dalam artian terpengaruh, ya. Fi sa'yihim litakhallus min hadzal ismi, yang mana kelompok syiah rafidah ingin membebaskan diri mereka dari penamaannya dengan rafidah. Lima ra'au min kathrati dzammi salaf lahum, karena salaf sangat mencela habis-habisan rafidah. Coba sebutkan salah satu ucapan ulama yang mencela rafidah dengan nama rafidah. Ada yang apa? Masa ngaji tiap hari nggak apa? Hah? Sebutkan gimana? Nah betul, ucapan Malik. Coba apa ucapannya? Iya, kalau Imam Malik seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fatah ayat yang terakhir, liyaghidha bihimul kufar, Allah menjadikan murka orang-orang kafir terhadap para sahabat. Kata Imam Ibnu Katsir, wa min hadil ayat intazal Imam Malik fi riwayatin anhu bi takfirir rawafid alladzina yubghina sahabat. Dari ayat ini Imam Malik berdalil dalam salah satu riwayatnya untuk mengkafirkan kelompok Syiah Rafidah, ar-Rawafid jamak Rafidah, dikarenakan mereka membenci para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula insyaallah di halaman 88 kitab, ya, Aqidah Imam Syafi'i akan dibawakan sikap Imam Syafi'i terhadap Syiah Rafidah. Di antaranya beliau mengatakan, aku belum pernah melihat sekelompok pengekor hawa nafsu alias alil bid'ah yang lebih berdusta daripada siapa? Rafidah. Makanya beliau apa? Wallahu alam membedakan penggunaan Rafidah yang beliau kecam habis-habisan dengan yang bab kemarin itu, ayat-ayat. Paham ya? Nah, kemudian kita kembali kepada ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau berkata, lama ra'au min kathrati dzammi salaf lahum wa maktim iyahum fa aradu takhlus min dzalikal ismin tambihan wa tadrisan ala man lam ya'rifum bil intisab ila syiah ala wajhil umum. Mereka kelompok Syiah Rafidah ingin memerdekakan, membebaskan diri mereka dari gelar Syiah Rafidah karena banyaknya ulama salaf yang mencela mereka, bahkan mengkafirkan mereka, ya. Makanya mereka ya memviralkan dengan nama apa? Syiah tok, ya. Fakana min athari dzalik ma waqa'a fi ba'd talab al-mubtadi'in mimman lam ya'rifu haqiqata hadil mustalahat min al-khalatil kabir bain ahkamir Rafidah wa ahkamis Syiah. Dan dari sini pula dampak negatifnya terutama bagi para pemula dalam menuntut ilmu, mereka tidak bisa membedakan
mana hukum Syiah Rafidhah dan hukum Syiah Ta'. Paham ya? Dan ini yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahkan lebih parah itu, misionarisnya Syiah Rafidhah ingin menipu umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan kata-kata, kenapa kalian kok membenci Syiah, sedangkan di antara perawi-perawi ulama ahli hadis seperti yang Bukhari dan seterusnya ada Syiahnya. Paham? Padahal yang dimaksud Syiah dalam perawi hadis adalah siapa? Ya tadi yang hanya mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dalam kepribadian. Bukan Rafidhah seperti Khomeini CS, naudzubillah min dalik. Bukan seperti ya Nasrus Syaitan sekarang ini. Pemimpinnya apa? Hizbullah, Hizbus Syaitan. Mereka adalah Hizbu Syiah Rafidhah. Jangan percaya mereka apa? Membantu kaum muslimin menghancurkan ya Yahudi di Palestina. Mereka adalah apa? Cucunya apa? Yahudi. Yang membuat Syiah Rafidhah siapa? Abdullah bin Sabah Yahudi. Insya Allah kalau ada waktu kita akan baca lagi masalah hal ini. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di antara bukti juga ya, ada rawi hadis yang ada Syiah. Dan apa maksudnya itu? Dari ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullah fi tarjamati Aban bin Taghlab atau bin Taghlib, ya, ketika Imam Zahabi menjelaskan tentang seorang perawi yang bernama Aban bin Taghlib atau Taghlab, ba'da an dzakara tawthiqal a'imma lahum ma'a annahu syi'iyun. Ya, ada rawi hadis namanya Aban bin Taghlib ini atau bin Taghlab. Ketika dia dikatakan thiqah, terpercaya oleh para ulama-ulama ahli al-hadis, padahal dia Syi'iyun, pengikut Syiah. Ini yang mungkin menjadi dilema sebagian orang. Loh, katanya Syiah sesat, kok ada perawi hadis apa? Nah, maka disampaikan oleh Imam Zahabi, dijawab oleh Imam Zahabi, faliqail an yakul kaifa sagha tawthiq mubtadi' ya wa haddu thiqa al-adala wal itqan. Imam Zahabi menjawab sendiri ya pertanyaan tadi, bagaimana dibolehkan mengatakan seorang ahli bid'ah itu yang dikatakan mubtadi' sebagai orang terpercaya, padahal syaratnya orang terpercaya dalam hadis itu al-adalah, adil, dan apa? Amanah, ya, tidak berdusta. Padahal Syiah Rafidhah apa? Kadzabun dajjalun. Fa kaifa yakunu adlan man huwa sahibu bid'ah? Maka jawabnya, ini jawab Imam Zahabi. Annal bid'ata ala darbain. Bid'ahnya Syiah ada dua macam. Bid'atun sughra, bid'ah yang kecil, kahuluwi tasyayyu, ya. Au kata syayyu bila huluwin wala taharrufin. Ya. Ada hulunya at-tasyayyu, ya. Syiah yang apa? Ekstrim, dan ada Syiah yang tanpa apa? Ekstrim. Ya, la taharruf. Fahada katsirun fit tabi'in wa tabi'ihim ma'ad-din wal wara' wasidq. Syiah yang tanpa hulu, tanpa keekstreman, itu tadi yang masih mendahulukan Abu Bakar wa Umar. Itu ada banyak pada kalangan tabi'in dan para tabi'in. Ini yang hanya sekedar apa? Ya, meyakini Ali lebih mulia daripada, iya itu salah, tapi nggak sampai kepada kesalahan Syiah Rafidhah. Paham ya? Baik. Anda rasa cukup ini? Mau bukti yang lain dah? Cukup lah ya. Kalau mau bukti yang ini perlu ditanyakan nih. Siapa yang mau bukti lagi? Baik. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nyambung karena lagi rame-rame masalah Syiah Rafidhah Iran dan Syiah Rafidhah Hizbullah yang katanya ikut membantu Hamas untuk apa? Memerangi Yahudi. Maka seorang muslimah harus tahu sejarah. Sejarah kejam, keji, kelamnya Syiah Rafidhah dan juga yang Nusairiyah tadi ataupun Al-Batiniyah. Kita mau bacakan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya. Kata yang pertama Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq tentang kelompok Syiah yang Al-Ghaliyah tadi, yang ekstrim, Batiniyah. Kata beliau, "I'lamu as'adakumullah
anna darar batiniyah ala firaqil muslimin a'zam min dararil yahud wan nasara wal majusi alaihim. Ketahuilah, semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kalian semuanya, bahwasanya bahayanya kelompok Syiah batiniyah seperti Bashar Assad di Suriah atas kelompok kaum muslimin lebih berbahaya, lebih dahsyat daripada bahayanya orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang Majusi. Bal wa a'dham minad dahriyah wa sairi asnafil kafrati alaihim. Bahkan kelompok Syiah batiniyah lebih kejam, lebih bahaya daripada kelompok ateis, kelompok sekuler ataupun kelompok komunis. Ya. Bal a'dham min dararid dajjal. Bahkan mereka lebih berbahaya daripada apa? Dajjal alladhi yadhar akhir zaman. Ya. Li'anna alladhina dhallu 'anid din bi da'wal batiniyah min waqti dhuri da'watim ila yaumina hadha akthar min alladhina yadhilluna bid dajjal min waqti dhuhurihi. Dikarenakan kelompok Syiah batiniyah banyak menyesatkan manusia dibandingkan Dajjal. Ya. Kemudian li'anna fitnata dajjal la tazid muddatu an arba'ina yauman. Dan dikarenakan fitnahnya Dajjal tidak lebih dari 40 hari. Sedangkan fadha'id batiniyah akthar min adadir ramal wal qatar. Adapun kesesatan, bahayanya Syiah Rafidhah lebih dari jumlahnya pasir. Nggak tahu pasir di gurun pasir berapa jumlahnya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ini ucapan Al-Baghdadi. Sekarang kita baca ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang menjelaskan tentang sejarah kelam kejamnya kelompok Syiah batiniyah ketika mereka punya daulah Fatimiyah di Mesir pada waktu itu. Ini kejadian tahun 317 Hijriah. Disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab sejarahnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ringkasnya kata beliau, waqad wasafa Ibnu Katsir rahimahullah adawatan wa waqi'atan bil muslimin. Ibnu Katsir mensifatkan permusuhan Syiah batiniyah dan bagaimana kebengisan mereka terhadap kaum muslimin ketika mereka Syiah batiniyah dipimpin oleh seorang yang berkunyah Abu Thahir Al-Janabi wa wasal ila Makkah. Mereka sampai ke kota Makkah wan nas fil haji aminun mutmainnun. Pada waktu itu musim haji. Ya, tepatnya masih tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, start untuk haji. Apa kekejaman mereka? Qala an dzalik, berkata Ibnu Katsir, fantahaba amwalahum. Abu Thahir merampas harta para jemaah haji. Wastabaha qitalahum, menghalalkan membantai jemaah haji di kota Mekah. Faqatala fi rihabi Makkah wa syi'abiha wa fil masjidil haram wa fi jawfil Ka'bah minal hujjat khalqan katsira. Dia membantai jemaah haji di kota Mekah, di bukit-bukitnya, bahkan di Masjidil Haram, bahkan di dalam Ka'bah. Dari jemaah haji, khalqan katsir, banyak sekali. Wa jalasa amiruhum Abu Thahir la'anahullah ala babil Ka'bah. Pada waktu itu, pemimpin mereka tadi, yang berkunyah Abu Thahir Abu Najis la'anahullah. Kata Ibnu Katsir, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Semoga Allah melaknat Yahudi, melaknat Syiah Rafidhah, Syiah Al-Batiniyah. Semoga Allah menghancurkan mereka dan menolong kaum muslimin di mana saja berada, terutama di Palestina. Tokoh mereka yang kunyahnya Abu Thahir la'anahullah di atas pintu Ka'bah, sedangkan ar-rijal tusra' halahu. Dia menyaksikan bagaimana jemaah haji dibantai di hadapan matanya. Wasuyuf tu'mal finnas fil masjidil haram. Ini adalah waqi' laisa min dafi. Ini bukan khayalan, bukan halusinasi, bukan dongeng. Ini sekali lagi ada hukum wala wal bara. Masihkah kita percaya dengan Syiah Rafidhah? Masihkah kita percaya dengan sandiwara kelompok Syiah Rafidhah di mana saja mereka berada? Mereka musuh-musuh Islam dan kaum muslimin di mana saja berada. Jangan tertipu dengan propaganda mereka sekarang, dengan iklan-iklan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ingat sejarah. Kata Imam Ibnu Katsir, wasuyuf tu'mal finnas fil masjidil haram.
pedangnya mereka ini membantai kaum muslimin di Masjidil Haram, di dalam apa? Lingkungan masjid. Fi syahril haram, di bulan yang haram. Fi yaumit tarwiyah, pada hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Alladzi huwa min asrafil ayyam, pada itu hari-hari yang paling mulia. Wa huwa yaqul, ini bejatnya apa? Kelompok Syiah, Rafidhah dan juga yang semisal dengan mereka Batiniyah. Abu Thahir berkata, "Anallah, aku adalah Allah." Naudzubillahi min dzalik. Wa billahi ana, demi Allah aku adalah dia. Naudzubillahi min dzalik. Ana akhluqul khalqa. Bahkan mungkin pernah antum mendengar pada waktu awal-awal perang di Suriah, ya. Bagaimana tokoh-tokoh mereka mengatakan kepada kaum muslimin, kalian tidak akan mungkin bisa mengalahkan Bashar Assad, bahkan Tuhan kalian tidak akan mungkin bisa mengalahkan Bashar Assad. Ini sekali lagi, itulah agama Syiah Batiniyah 11-12. Maka sekali lagi mereka sebetulnya musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Jangan percaya kalau mereka membantu kaum muslimin. Kadzabun dajjalun. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, Abu Thahir mengatakan lagi, ana akhluqul khalqa wa ufnihim ana. Aku yang menciptakan makhluk dan aku yang mematikan mereka. Fakana nas yafirruna minhum fayata'allaquna bi astaril Ka'bah. Orang-orang jemaah haji pun lari. Bahkan mereka ada yang bergantung di kiswanya Ka'bah. Namun fala yudri dzalika anhum syai'an. Padahal kalau dulu zaman jahiliyah, kalau sudah pegangan di kiswanya Ka'bah nggak dibunuh oleh kaum musyrikin jahiliyah. Namun ini tetap dibunuh. Tidak bermanfaat, kata Ibnu Katsir. Bal yuqtalun wa hum kadzalik. Bahkan tetap dibunuh. Wa yatufun fayaktulun wa hum fit tawaf. Mereka dibantai dalam keadaan mereka sedang tawaf. Falamma qada al-Qurmuti la'anahullah amrahu. Setelah Abu Thahir tadi, pengikut kelompok Syiah Qaramitah Batiniyah, semoga Allah melaknatnya, kata beliau setelah selesai tadi membantai jemaah haji, wa fa'ala ma fa'bil haji minal afail al-qabiha amara an tudfan qatla fi bi'ri Zamzam. Kemudian diperintahkan untuk mayat-mayat jemaah haji dibuang di sumur Zamzam. Wa dafana katsir minhum fi amakin minal haram. Masihkah dianggap mereka dari kaum muslimin? Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kita tambahkan lagi dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Haula'il qaum al-musammauna bin Nusairiyah hum wasairu asnafil qaramita al-batiniyah akfar minal yahudi wan nasara. Orang-orang yang dinamakan kelompok Syiah Nusairiyah, dan yang semisal dengan mereka dari kelompok sekte Syiah Qaramitah Batiniyah, mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Bal wa akfar min katsir minal musyrikin, bahkan lebih kufur dari kebanyakan kaum musyrikin. Wa dararuhum ala ummati Muhammad SAW a'dham min dararil kuffar al-muharibin. Bahkan bahayanya mereka lebih daripada semua orang kafir yang memerangi kaum muslimin terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Lebih berbahaya daripada orang-orang kafir Tartar pada waktu itu. Fa inna haula yatadaharuna indal juhal muslimin bitasyayu. Karena mereka, kelompok Syiah Batiniyah dan juga Rafidhah, mereka berkedok pengikut tadi Syiahnya Ali. Berwala kepada Al-Bait, itu propaganda mereka. Wahum fil haqiqah, padahal pada hakikatnya la yu'minuna billah. Mereka tidak beriman kepada Allah. Wala bi rasul, tidak beriman kepada rasulnya. Wala bi kitabi, tidak beriman kepada kitab Allah. Wala bi amrin wala nahyin, tidak percaya dengan perintah dan larangan Allah. Wala bi thawabin wala bi iqab, tidak beriman dengan pahala dan dosa. Wala bi jannah wala nar, mereka tidak beriman kepada surga dan neraka. Kemudian kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ila anqal fa in kanat lahum muknatun safaku dima'al muslimin. Kalau mereka punya kemampuan, kekuatan, kesempatan, mereka akan membantai kaum muslimin. Mereka akan mengucurkan darah kaum muslimin. Kama qatalu marra al-hujjat wa al-qaw fi bi'ri Zamzam. Seperti yang mereka lakukan dahulu terhadap jemaah haji yang dibuang di sumur Zamzam, mayat-mayat mereka. Sampai beliau mengatakan lagi, wa minal ma'lum indana, ini pengalaman beliau langsung, pengalaman beliau langsung,
wa minal ma'lum indana, menurut kami, ya, anna sawahil asyamiyah, negeri Syam, ya, terutama di dekat-dekat pantainya, innama istaula 'alaiha nasara min jihatihim. Orang-orang Nasara dulu menguasai dekat daerah Syam, ya, Palestina, Yordania, Libanon, Syria, dulu dikuasai orang-orang Nasara lewat jalurnya kelompok Syiah Rafidhah ataupun Syiah, ya, Al-Batiniyah. Wahum, ini kaidahnya. Ingat-ingat sampai mati, ingat kaidah ini. Kata para ulama, wahum daiman ma'a kulli aduwwin lil muslimin. Mereka senantiasa bersama musuh-musuh kaum muslimin. Ya. Sekali lagi, jangan tertipu dengan slogan mereka. Insya Allah kita akan lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjut lagi. Kaidah, sekali lagi, pahami, ingat terus sampai mati. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang Syiah Rafidhah ataupun Syiah Al-Batiniyah. Wa hum daiman ma'a kulli aduwwin lil muslimin. Mereka senantiasa bersama musuh-musuh kaum muslimin ketika terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ya, sekali lagi ini bukan omong kosong, ini adalah ya, sebagaimana kata orang Arab, is'al mujarrib wala tas'al tabib. Tanya yang pengalaman, jangan tanya dokter katanya. Nah, ini sekali lagi beliau yang mengalami sendiri perang dengan Tatar. Kata beliau, wahum daiman ma'a kulli aduwwin lil muslimin. Mereka senantiasa bersama musuh kaum muslimin untuk melawan kaum muslimin. Fahum ma'an nasara alal muslimin. Mereka bergabung dengan orang Nasara menghadapi kaum muslimin. Tentunya dengan taqiyah mereka juga. Kita harus yakin bahwa mereka adalah munafikun, ahlun nifaq, ahlu taqiyah, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Wa min a'dhamil masaib indahum intisarul muslimin ala tatar. Dan di antara musibah terbesar orang-orang Syiah Rafidhah Batiniyah, kalau kaum muslimin menang pada waktu perang dengan Tatar. Ya. Kalau kaum muslimin menang, mereka susah. Ya. Minum banyak obat pusing mereka. Namun sebaliknya, kalau menang orang kafir, mereka yang enggak. Makanya Syekh Masyhur Hasan Salman dalam YouTube-nya masalah yang sekarang terjadi, beliau juga memperingatkan kaum muslimin dari kelompok Syiah Rafidhah. Kata beliau, mereka ada dajjalun kadzabun. Ya, mereka dajjal kadzabun. Bahkan kata beliau, Amerika, Yahud, dan Syiah Rafidhah wahid lasnain. Mereka satu kesatuan, bukan dua. Kalaupun kata beliau mereka bermuka dua, itu tamtsil, sandiwara. Itu kata beliau. Dan ini wakil salau min dafi. Ya. Mereka sekali lagi bersengkongkol dengan takiyahnya kelompok Syiah Rafidhah, dengan Syiah Rafidhah Iran ataupun Hizbul Allat, Hizbul Syaitan di Libanon sana. Kata beliau lagi, wa min a'dhami a'yadihim idza istaula wal iyadu billah an-nasara ala suhuril Islam. Dan perayaan hari raya mereka yang paling besar kalau orang Nasara menguasai negeri-negeri kaum muslimin wal iyadu billah. Kemudian kata beliau lagi, bukti sejarah bagaimana mereka senantiasa di belakang orang-orang kafir. Thumma inna tatar madakhalu bidadal Islam wa qatalu khalifata Baghdad wa ghairahu min mulukil muslimin illa bima'unatihim. Kemudian orang-orang kafir Tatar tidaklah masuk negeri kaum muslimin, membunuh khalifah Baghdad pada waktu dan yang lainnya dari muluk kaum muslimin, raja kaum muslimin, kecuali dengan bantuan orang-orang Syiah, Rafidhah ataupun Batiniyah. Wa mu'azaratihim fa inna munajjim hulaku alladhi kana waziruhum wa huwa an-Nasir at-Tusi. Hulaku, ini raja kafir Tatar, punya dukunnya lah, paranormalnya yang bernama An-Nasir At-Tusi. Ini pengikut kelompok Syiah Rafidhah. Menyusup di barisan kaum muslimin. Kana waziran lahum bil maut wa huwa alladhi amra bi qatl khalifah. Dialah
yang memerintahkan untuk membunuh khalifah kaum muslimin pada waktu itu. Bahkan kalau mau perinciannya, mereka masuk ke dalam pemerintahan kekhalifahan pada waktu itu, kemudian diantaranya istilahnya menyunat jumlah tentara khalifah pada waktu itu. Agar apa? Orang-orang kafir Tatar dan tentaranya bisa lebih cepat menguasai negeri kaum muslimin. Dan sekali lagi, jangan tertipu dengan sandiwara mereka. Sekali lagi kaidahnya, wahum daiman ma'aduwin lil muslimin. Mau tambah lagi enggak? Ya, kita tambahkan lagi. Ini ada buku Fatawah wa Mauqif A'imah wa Ulama Ahlussunnah wal Jamaah min Aqaidi Syiah. Kalau tempatnya Syiah Rafidhah. Ini yang sudah pernah kita kaji dulu. Berapa lama dulu? Lama sekali. Ya. Kajian khusus masa Syiah Rafidhah. Qatalahumullah. Penulisnya orang Indonesia dari Bangil. Ya. Muhammad Umar Abdullah rahimahullah. Beliau berkata, halaman 23. Wa idza tasaffahta akhi al-muslim kutubat tarikh tajidu anna Syiah, kalau kita tambahkan ya Syiah Rafidhah, min yaumi ussisat ila yaumina hada wa ila ma sya'allah tahmil risalatan wahidah wa hiya al-qaid lil Islam wal muslimin. Ya, sekali lagi ini juga sama dengan yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, wahai saudaraku muslim, jika engkau membuka buku-buku sejarah, engkau pasti akan mendapati kelompok Syiah Rafidhah dari awal berdirinya sampai detik ini, sampai Masya Allah, mereka punya satu visi misi. Apa itu? Al-Qaid lil Islam wal Muslimin. Membuat makar jahat terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, watakatuf ma'ada'illah. Mereka senantiasa bersengkongkol dengan musuh-musuh Allah. Lita'amur alal Islam wal muslimin. Untuk tadi membuat makar jahat terhadap Islam dan kaum muslimin. Walan ta'thur lahum tiwala tariq islami. Illa ala mawqifin wahidin yashhad lahum. Bintisarim wa wal'in Islam wal muslimin. Bahkan engkau tidak akan mungkin dapat dalam sejarah kaum muslimin. Dalam sejarah tidak mungkin engkau mendapatkan ada satu sikap mereka membantu Islam dan kaum muslimin atas orang-orang kafir. Ya, sekali lagi pun kalau ada sekarang ini, sekali lagi sandiwara mereka, diprank antum. Nah, kemudian kata beliau disebutkan bukti-bukti sejarah. Bukan satu dua. Tadi yang kita sampaikan dari ucapan Syekhul Islam dan sebagainya, itu salah satunya. Ya, di antara yang lain kata beliau, walakin tarikh tadi. Dari awal sejarah munculnya mereka. Walakin tarikh yakhsad aksadalik. Sejarah membuktikan kebalikannya. Syiah Rafidhah nggak mungkin membantu Islam kaum muslimin. Sebaliknya mereka membantu orang kafir atas kaum muslimin. Fata'amur ala qatil Faruq radhiyallahu anhu minal majus Abi Lu'lu ala tastusami Syiah baba Syuja'uddin wa ta'jalahu idan huwa bi'aidi wa ta'amurihim. Umar bin Khattab meninggal dunia dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu Majusi, yang itu merupakan pahlawannya kelompok Syiah Rafidhah yang dinamakan oleh Syiah Rafidhah Baba Syuja'uddin. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, kita ringkas saja, waktunya sudah dekat. Ya, habis sebetulnya ya. Sabar ya. Apa cukup Pak ya? Ya, terus ya. Lagi angkat-angkatnya ini. Kata beliau, yang kedua, bukti sejarah pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Siapa yang membuat makar pertama kali? Pendirinya Syiah Rafidhah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Yang ketiga, ini kata beliau, wal itaha bil khilafah al-Abbasiyah allati ya khilafatu ahlil bait min Bani Hashim huwa bi ta'amuri kabirin wa qudwatihim Nasiruddin At-Tusi. Hancurnya kekhalifahan al-Abbasiyah tahun 656 itu atas makar, sebab makar tadi Nasiruddin At-Tusi wa Ibnu Al-Qummi ma'hulaku, bersengkongkol dua kelompok Syiah atau dua pengikut Syiah Batiniyah, Nasiruddin At-Tusi dan Ibnu Al-Qummi dengan tadi hulaku dan pasukan Tatar sampai terbunuh dalam sejarah 160.000 kaum muslimin. Ya, Baghdad apa? Banjir darah. Bahkan juga apa? Kitab-kitab para ulama
itu sungai-sungai di sana menjadi apa? Hitam kelam. Karena apa? Tintanya kitab-kitab para ulama yang mereka buang di sungai-sungai di Baghdad dan seterusnya. Yang keempat, di antara bukti sejarah kejaman mereka, kemudian ada lagi Saratu Az-Zanuh allati asat fasadan wa safkan lidima huwa bitahridim wa za'amatim. Ada lagi pemberontakan Az-Zanuj tahun 255 Hijriah. Ya. Ini juga membantai kaum muslimin. Tadi juga buktinya jemaah haji di Masjid Al-Haram dibantai oleh mereka. Demikian pula kata beliau, wa ta'amur ma'as salibiyin. Demikian pula mereka bersengkongkol dengan pasukan salib pada waktu itu. Nah, dan masih banyak yang lain. Intinya, ya jangan percaya dengan apa sandiwara kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kemudian ini ada subhat yang harus dijawab juga meskipun secara ringkas. Ada statement dari seorang dai yang mengatakan pada saat-saat seperti sekarang ini di Palestina tidak tepat untuk membahas penyimpangan kelompok-kelompok sesat yang ada di sana. Yang tepat adalah kita tunjukkan empati kita kepada saudara-saudara kita yang sedang terdolimi. Bagaimana dengan pendapat seperti ini? Sekali lagi, seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berkata kecuali dengan dalil. Kita, dalilnya kata ulama mengkritik orang yang sedang perang meskipun melawan orang kafir, yaitu dalilnya apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada waktu perang Hunain, ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam minta dibuatkan pohon apa? Apakah Rasul diam? Nggak mempermasalahkan karena waktu jihad? Tidak. Ya, Rasul apa? Menegurnya, melarangnya. Allahu Akbar, innaha sunan kultum kama qalat Banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ini adalah kelakuan kalian yang mirip dengan kelakuan kelompok Bani Israel yang mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagai mereka punya apa? Sesembahan. Demikian pula dalam peperangan Rasul SAW. Rasul SAW pernah dalam Sahih Bukhari yang sudah pernah kita sampaikan, ketika para sahabat memuji satu orang yang pahlawan luar biasa, pemberani. Apa kata Rasul? Huwa finnar. Orang itu di neraka. Paham? Tidak apa yang penting persat. Tidak. Kalau ada yang salah, beliau apa? Menegur meskipun dalam keadaan apa? Perang. Karena sekali lagi, kalau ada penyimpangan dalam jihad, dalam perang, mana mungkin ada apa? Kemenangan. Intan surallaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Insyaallah kelanjutannya ada tanggal mainnya sendiri. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.